Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing tentang resep martabak Bangka dengan takaran tepung terigu 500 gram. Ini bahan-bahannya semua saya sudah siapkan secara lengkap. Di antaranya air 600 ml, tepung terigu protein sedang 500 gram, susu bubuk 10 gram, telur 2 butir, nanti kita pakai kuningnya saja, gula pasir 100 gram, soda kue, ini nggak ada mereknya ya, soalnya saya beli kiloan di pasar. Nanti kita pakai 1/4 sendok teh. Baking powder dari cap kupu-kupu. Vanili cair, saya pakai merek Red Bell. Garam setengah sendok teh. Dan ragi instan dari Fermipan. Dan itu semua bahan-bahannya saya sudah sebutkan secara lengkap satu persatu. Oke, kita lanjut. Masukkan airnya ke dalam wadah yang sudah disiapkan sebelumnya, dan saya sisapkan kira-kira 150 ml. Tambahkan susu bubuk, dan saya masukkan ragi instannya. Ukurannya kira-kira sebesar setengah biji kuaci. Tadi ini saya coba timbang tapi tidak bisa terdeteksi. Masukkan vanili cair supaya nanti martabaknya lebih wangi. Saya memakai merek Red Bell. Dan masukkan kira-kira 1/4 sendok teh saja ya. Terasa wanginya, wangi susu benaran. Kemudian diaduk supaya bahan-bahan ini tercampur dan larut dalam air. Wanginya benar-benar aroma susu banget loh. Dan setelah bahan-bahan ini sudah tercampur dan larut dalam air, dan sekarang saya akan masukkan tepung terigunya. Saya masukkan setengah dulu, dan yang setengahnya saya sisakan supaya tidak begitu berat ketika diaduk. Yuk, kita aduk sampai seluruh tepung ini basah. Dan kita tambahkan lagi tepung terigu yang masih kita sisakan tadi. Diaduk lagi supaya tercampur dengan air. Sebentar, saya bersihkan dulu adonan yang lengket di pinggir-pinggir wadah ini supaya nanti ketika kita aduk, teraduk secara merata. Sekarang mulai kita aduk dengan cara seperti ini. Kita gesek-gesek adonannya ke dasar wadah atau ke dinding wadahnya supaya adonan ini semakin lengket satu sama lain dan terbentuk glutennya. Dan teknik seperti ini sangat penting sekali di dalam pembuatan adonan martabak. Ini adonannya masih kental banget ya. Terus terang aja, sebenarnya saya tidak begitu suka memakai gaya kental seperti ini, karena biasanya saya suka memakai gaya agak encer ya adonannya. Karena gaya kental ini kalau kurang hati-hati atau kurang cermat, sering sekali gagal ya. Terutama untuk pemula ya. Karena adonannya itu begitu berat. Harus cakap dalam memainkan apinya. Titik yang harus kita capai di dalam mengaduk adonan ini yaitu, kalau kata orang sih katanya kalis. Tapi kalau saya bilang adonannya itu lemes, lembut, halus, dan elastis. Memang dalam hal ini membutuhkan kecermatan dan latihan ya. Karena kalau terlalu lama mengadonnya juga, adonannya itu akan menjadi encer. Dan itu tidak bagus untuk adonan martabak. Nah, kira-kira seperti ini adonannya. Nah, ini dia udah lemes ya. Cukup seperti ini saja. Dan sekarang saya akan tambahkan air lagi yang kita sisakan tadi dari awal, supaya adonannya lebih halus lagi. Dan saya masih sisakan sedikit lagi untuk melarutkan soda nantinya.
dan kita aduk lagi. Dan setelah kita tambahkan air, kira-kira seperti ini hasilnya. Seperti susu kental manis ya. Dan sekarang saya akan tutup adonan ini dan didiamkan sebaiknya sih 3 jam. Paling tidak 1 jam. Setelah 2 jam diistirahatkan, tambahkan gula pasir 100 gram, kuning telur 2 butir, dan garam setengah sendok teh. Ini sodanya ya. Saya ambil 1/4 sendok teh. Kemudian saya masukkan dalam satu wadah. Dan ini baking powder dari kupu-kupu. Saya buka dulu ya karena ini masih baru. Dan saya akan ambil juga 1/4 sendok teh juga ya, sama dengan soda tadi. Dan kita campur. Kemudian kita larutkan dengan air yang kita masih sisakan tadi. Diaduk-aduk. Kemudian masukkan ke dalam adonan. Setelah itu kita aduk semuanya. Pecahkan dulu telurnya. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Kita keplok-keplok sedikit. Dan sekarang kita ke dapur. Kita nyalakan kompornya dan kita panaskan loyangnya sampai benar-benar panas. Dan setelah loyangnya sudah panas, lalu kita kecilkan apinya sekecil-kecil. Kita ambil adonan secukupnya untuk kita panggang. Kalau biasanya teman-teman pedagang itu kan pakai gayung ya. Ya kira-kira seperti itulah ya. Loyangnya sudah benar-benar panas. Kucek-kucek adonan. Tuang adonan ke dalam loyang dengan pelan-pelan sambil mendengarkan desis dari loyangnya. Jangan sampai bunyi desisnya terlalu besar, itu menandakan loyangnya terlalu panas. Bunyi desis loyang yang bagus itu kecil saja, jangan terlalu besar. Dan besarkan apinya. Tunggu beberapa saat sampai adonannya mengembang naik ke atas. Setelah gelembung-gelembung udara di permukaan martabaknya sudah hampir merata, lalu taburkan gula pasir di atasnya. Kecilkan apinya kembali. Tutup martabaknya dan beri celah udara supaya porinya tidak cepat tertutup. Nah, ini dia, porinya masih banyak yang belum terbuka. Dan setelah porinya sudah hampir semuanya terbuka, lalu ditutup dengan full. Tunggu kira-kira setengah menit, lalu kita buka dan martabaknya sudah matang. Segera kita angkat dari loyang. Dan selagi martabaknya masih panas, segera berikan margarin kira-kira 2 sendok makan supaya margarinnya meleleh dan masuk ke dalam pori-pori martabaknya. Dan segera kita tutup kira-kira setengah menit supaya martabaknya tetap lembab. Dan sekarang kita potong tengah martabaknya. Dan berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Saya menggunakan keju ya. Kalau teman-teman mau menggunakan yang lain, sah-sah saja. Dan saya tambahkan sedikit meseseres. Dan tambahkan susu kental manis. Bagi yang tidak suka bisa di skip saja ini. Rapikan toppingnya supaya tidak berjatuhan. Poles kulit luar martabaknya dengan margarin lagi. Saya putar dulu
Nah, ini dia penampakan bagian dalam martabaknya. Ya, benar-benar kenyal, besar, dan berpori ya. Dan seratnya bagus. Dan potong-potong martabaknya sesuai dengan kebiasaan atau ukuran yang disukai. Baiklah, dan bagi siapapun yang mau membuat martabak Bangka seperti ini, pasti bisa, asalkan mengikuti langkah-langkah dari awal sampai terakhir. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.